Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Nah, jadi ini nanti akan terbagi 2 video. Satu akan membahas mengenai perubahan akuntansi dan satu lagi akan membahas tentang koreksi kesalahan. Oke, baik. Nah, kita bahas dulu pendahuluannya. Nah, selama ini kita sudah banyak ini ya, mempelajari ya, mengenal berbagai metode ya, baik metode, penyusutan begitu ya, metode garis lurus, angka tahun, saldo menurun ya, lalu tentang persediaan, FIFO-LIFO gitu ya, dan average. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai, tentang bagaimana sih kalau misalnya terjadi perubahan ya, perubahan terhadap penggunaan metode ke metode yang lain. Misal ketika kita ingin mengubah pencatatan persediaan tadi itu menggunakan awalnya menggunakan metode FIFO, terus kita ubah ke LIFO, ya atau metode depresiasi. Awalnya kita kemarin tahun lalu begitu ya, misalnya menggunakan garis lurus, tahun ini kita mau menggunakan angka tahun. Nah, jadi singkatnya ya, kita akan mempelajari mengenai perubahan akuntansi, ya. Salah satunya adalah berbicara mengenai perubahan metode akuntansi. Nah, selain itu nanti juga kita akan melihat ya, mempelajari tentang mengoreksi suatu kesalahan, ya. Nah, kita juga sadar di sini bahwa sebagai manusia, kita tuh pernah buat salah, kan begitu ya. Mmm. Dan dalam akuntansi juga begitu, gitu. Pasti si pelaksana itu nggak luput dari yang namanya kesalahan. Ya kalau misalnya nggak ada salah berarti dewa, begitu ya. Nah, sekarang ya pertanyaannya bagaimana sih gitu membetulkan kesalahan yang udah terjadi begitu ya. Dan biasanya jenis-jenis kesalahan apa yang sering terjadi gitu. Nah, hari inilah akan kita bahas ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai perubahan akuntansi, ya. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, ya, kesalahan. Nah, berkaitan dengan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, ini dapat mengubah laporan keuangan secara keseluruhan, ya. Dapat mengubah laporan keuangan secara keseluruhan. Oke, baik. Nah, kita bahas mengenai pertama ya, saya katakan tadi ada 2 video, satu mengenai, eee, perubahan akuntansi, satu lagi tentang koreksi kesalahan. Nah, kita bahas yang pertama, perubahan akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi keuangan ini lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan eksternal perusahaan, ya. Nah, dengan demikian hasil akuntansi ya, hasil dari proses akuntansi, hasil dari siklus akuntansi ini apa? Adanya laporan keuangan bagi pihak ekstern. Nah, di mana itu nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan serta nanti itu akan menilai dan meramal kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, jadi laporan keuangan itu disusun semaksimal mungkin ya, hingga memiliki sifat-sifat yang jelas, relevan, ya dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, ya, mencerminkan keadaan perusahaan secara tepat, netral, lengkap, dapat diperbandingkan. Nah, eee, untuk mencapai yang demikian ya begitu, maka mungkin sekali terjadi perubahan-perubahan dalam akuntansi. Ya, hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan atau situasi yang memang sulit untuk dapat dipastikan. Nah, perubahan itu dilakukan pada saat, situasi atau keadaan memang dapat dipastikan terjadi, ya. Nah, akuntansi akuntansi juga menghendaki, konsistensi, taat ya, dalam penggunaan metode-metode akuntansinya. Nah, akan tetapi ketidakpastian terhadap ajas atau ketidakkonsistenan ini dapat terjadi
dan dibenarkan dalam akuntansi sepanjang memang memiliki alasan yang kuat dan pengaruh atas ketidakkonsistenan itu harus diungkapkan dengan layak, ya. Nah, ketidakkonsistenan terhadap satu metode akuntansi bukanlah berarti tiap periode akuntansi diadakan pergantian metode, ya, nggak berarti begitu. Nah, kenapa ya, kenapa perubahan akuntansi itu, perubahan metode akuntansi itu sampai terjadi, ya? Ada 3 alasan di sini, ya, ada 3 alasan. Yang pertama, ya, yang pertama itu adalah perusahaan, sering sekali mempercayai bahwa, apa namanya, penggunaan metode akuntansi yang lain dari metode yang sedang digunakan akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, ya, yang lebih baik ditinjau dari kepentingan perusahaan. Ya, alasan yang kedua adalah kejadian akan datang yang pada mulanya belum pasti, kemudian menjadi pasti karena perusahaan memperoleh informasi tentang kepastiannya, ya. Lalu yang ketiga, perusahaan mengkehendaki agar laporan keuangannya lebih menarik dilihat siapa investor dan kreditor. Nah, selain ketiga alasan ini, suatu penelitian memberikan kita gambaran lain tentang mengapa perusahaan melakukan perubahan terhadap metode akuntansinya, ya. Ada 4 di sini, ada 4. Yang pertama political cost. Nah, ini semakin bertambah besar nih suatu perusahaan itu, berarti ia akan dihadapkan pada regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, terutama dalam hal apa? Perpajakan. Oleh karena itu, ya, cenderung perusahaan yang bertambah besar itu akan menggunakan metode akuntansi dengan mengadopsi pendekatan apa? Income dressing, income decreasing, ya, penurunan laba nanti di situ, ya. Nah, yang kedua capital structure. Nah, ini beberapa penelitian telah membuktikan bahwa struktur modal ini mempengaruhi metode akuntansi. Ya, contoh, perusahaan yang debt to equity rasionya tinggi tentu akan dihadapkan pada perjanjian utang yang ketat. DER, ya, rasio utang terhadap modal, ya. Akibatnya ia tidak akan mampu memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya apabila laba ditahan yang dicapai menurun sampai ke level tertentu. Lalu ada yang ketiga bonus payment, ya. Nah, ini pembayaran bonus. Ketika misalnya memang pembayaran bonus ini berkaitan dengan laba rugi, maka nanti manajemen itu akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan pembayaran bonusnya. Dengan kata lain nanti akan memilih apa? Memilih akan memperhatikan terhadap tingkat laba, ya, karena itu tadi berkaitan dengan bonus yang akan dia terima, ya, income maksimalisasi, yaitu istilahnya, ya. Nah, yang keempat ada smooth earnings. Nah, peningkatan atau penurunan yang sangat substansial dari tingkat laba yang dicapai perusahaan hanya dalam satu periode atau hanya dalam 1 tahun akan berpengaruh buruk terhadap penilaian kinerja perusahaan itu. Oleh karena itu nanti, nah ini dia rata-rata deh biasanya, ya. Manajemen memilih peningkatan laba yang stabil sebesar 10% daripada nanti peningkatan laba yang 30% hanya dalam satu periode saja. Nah, oleh karena itu, apabila perusahaan mengalami perubahan yang substansial dalam laba yang dicapainya, maka manajemen akan memilih metode akuntansi yang dapat mengubah perubahan drastis tersebut menjadi perubahan secara bertahap ke tahun-tahun berikutnya, ya, pelan-pelan dia gitu. Jadi kayak, di rata-rata begitu, ya. Nah, biasanya ini disebut dengan earnings management, ya, manajemen laba. Nah, mmm, ada 3 jenis perubahan di dalam akuntansi. Ya, ada 3 jenis. Apa saja itu? Yang pertama perubahan dalam penggunaan prinsip,
akuntansi, perubahan data taksiran, dan yang ketiga adalah perubahan dalam melaporkan kesatuan usaha. Baik, kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah perubahan dalam menggunakan prinsip akuntansi ya. Nah, perubahan dalam penggunaan prinsip akuntansi ini adalah, perubahan ya dari satu prinsip akuntansi berterima umum kepada prinsip akuntansi berterima umum lainnya. Ya, dengan demikian ketika ada perubahan dari prinsip akuntansi, PABU ke prinsip, apa namanya, kepada prinsip akuntansi berterima umum ya, yang lain ya, itu maka dianggap sebagai perubahan penggunaan prinsip akuntansi ya. Nah kalau di luar itu tidak, gitu ya. Nah misalnya, dari PABU ke prinsip, yang tidak PABU begitu ya. Nah itu tidak termasuk begitu ya. Nah itu apa namanya, nanti kita itu, bisa kita katakan itu adalah pengertian dari koreksi. Ya jadi selain dia, dari prinsip PABU ke PABU ya, prinsip berlaku umum, ya prinsip akuntansi berlaku umum, nah itu namanya koreksi. Nah contoh-contoh, apa namanya, perubahan dalam penggunaan prinsip akuntansi itu antara lain adalah yang pertama, perubahan metode depresiasi. Misal metode garis lurus ke metode jumlah angka tahun, ya. Lalu ada, yang persediaan tadi yang saya katakan dari FIFO ke LIFO. Nah, ya hal lain yang perlu kita ingat adalah perubahan prinsip-prinsip akuntansi berbeda dengan penggunaan atau penerapan prinsip akuntansi. Misal, ada nih sebuah perusahaan membeli sebuah kendaraan baru, eee, di samping dia memang memiliki kendaraan lama. Kendaraan lama disusutkan dengan metode garis lurus, kendaraan yang baru dengan metode JAT. Nah, keadaan ini, eee, bukan merupakan perubahan akuntansi, melainkan, merupakan penerapan prinsip ya, prinsip atau metode akuntansi yang berbeda untuk kendaraan yang berbeda pula. Nah, kemudian kita bertanya, bagaimanakah cara melaporkan adanya perubahan, penggunaan prinsip akuntansi pada akun-akun pembukuan kan begitu ya. Nah dengan kata lain kapan perubahan itu mulai diberlakukan? Nah ada 3 pendekatan. Yang pertama berlaku surut, yang kedua berlaku mulai tahun berjalan atau saat diubah, yang ketiga berlaku tahun mendatang. Oke, nah berlaku surut ini ya, mmm perubahan yang berlaku surut ini berarti pengaruh kumulatif dari penggunaan prinsip atau metode yang baru terhadap laporan-laporan keuangan dianggap berlaku surut, terhitung sejak awal periode penggunaan metode yang diganti. Ya, terhitung sejak awal periode penggunaan metode yang diganti. Nah, ada 2 prosedur yang berlaku yang dapat ditempuh pada pendekatan ini. Yang pertama dengan mengadakan penyesuaian atau revisi laporan keuangan tahun-tahun yang lalu berdasarkan metode dan prinsip akuntansi yang baru. Dan yang kedua dengan tetap membiarkan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya disusun berdasarkan metode dan prinsip akuntansi lama. Nah, pengaruh kumulatif dari tahun permulaan diterapkan sampai tahun ditetapkannya perubahan itu dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, ya. Lalu pendekatan yang kedua berlaku mulai tahun berjalan atau saat diubah, currently. Nah, bila perubahan mulai dari, tahun berjalan, maka pengaruh kumulatifnya dari penggunaan metode dan prinsip yang baru terhadap laporan keuangan tahun-tahun yang lalu dibebankan dalam tahun berjalan. Perubahan kumulatif itu dilaporkan pada laporan laba rugi, di antara pos-pos luar biasa dan laba bersih. Nah, lalu ada yang pendekatan ketiga berlaku pada tahun-tahun mendatang. Nah, perubahan yang ditetapkan
berlaku pada tahun-tahun atau periode-periode mendatang dianggap tidak ada pengaruhnya terhadap laporan, keuangan tahun-tahun lalu sebagai akibat perubahan prinsip dan metode akuntansi itu. Pengaruh kumulatifnya dari adanya perubahan metode atau prinsip akuntansi tidak dibenarkan untuk dibebankan dalam tahun berjalan, berarti pada tahun-tahun mendatang. Nah, ketiga tipe perubahan prinsip dan metode akuntansi yang dianggap telah diperbaiki, ya. Nah, ini ada 3 tipe perubahan, ya, yang dianggap, sudah, diperbaiki begitu ya. Nah, yang pertama, ya, perubahan akuntansi yang berpengaruh kumulatif. Nah, kita lihat contohnya biar lebih jelas. PT Afina pada awal tahun 2006 memutuskan mengubah metode penyusutan aktiva tetap dari JAT menjadi garis lurus. Aktiva tetap diperoleh pada awal tahun 2004 dengan harga perolehan 2,4 juta, taksirannya 15 tahun, pajak penghasilan 15%. Nah, dari data itu dibuatlah tabel seperti ini kan. Nah, ini dia, ya kan. Nah, ini dari mana Bu metode JAT-nya tahun 2004? 15/120 dikali 2,4 juta dapatlah dia 300. Tahun 2005 14/120 ya kali 2,4 juta. Oke. Nah, metode garis lurus ya 2004 itu 1/15 ya kali 2,4 juta. Begitu juga tahun 2005 1/15. Nah, maka jurnal yang dibuat pada awal tahun 2006 adalah akumulasi depresiasi aktiva tetap pada pajak ditangguhkan dan pengaruh kumulatif perubahan metode akuntansi. Nah, ini untuk mencatat pengaruh kumulatif perubahan metode depresiasi aktiva tetap menjadi metode garis lurus mulai awal tahun 2006, kan? Nah, lalu, kita lihat tabel ini adalah perubahan tadi itu di dalam laporan laba rugi akan tampak sebagai berikut yang ada di tabel ini, ya. Nah, nanti laba bersihnya itu 4,7 sekian pada tahun 2006, pada tahun 2005 3,1. Nah, perhitungannya gimana? Nah, laba performa sebelum pos luar biasa itu 5 juta, ya kan. Eee, Lalu di apa, 3 juta, iya di sebelahnya ya, 3 juta tahun 2005. Nah, kelebihan biaya depresiasi yang 2006 itu, adalah, eee eee, tahun 2005 sorry tahun 2005 itu 102 ya, 102. Nah, maka kita bisa totalkan itu ke bawah tadi. Yang itu 5 juta, yang ini berarti 3.102.000. Nah, pos-pos luar biasa pada tahun, 2006 500.000, lalu pada tahun 2005 itu 100.000 ya tadi, ya. Nah, kalau di apa itu nanti laba bersihnya nanti di sebelah ya 2006 akan, ditandingkan dikurang jadi 4,5 juta. Nah, kalau di tahun 2005 itu jadi 3,2 juta. Ya. Nah, perhitungan laba performa ini disajikan sebagai informasi tambahan atau pelengkap bagi para pemakai informasi akuntansi. Informasi tersebut dapat menunjukkan kepada pemakai laporan keuangan pengaruh perubahan akuntansi terhadap laporan keuangan, dan terutama sekali untuk keperluan perbandingan dan analisis.
gitu ya. Lalu yang kedua kita lihat ini ada pengaruh perubahan akuntansi yang berlaku surut. Nah, pada perubahan yang berlaku surut, pengaruh kumulatif dari penggunaan metode atau prinsip akuntansi yang baru itu harus dihitung pada awal periode. Penyesuaian yang berlaku dengan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya dengan dasar atau prinsip akuntansi yang baru. Ada 3 macam perubahan yang termasuk dalam perubahan yang berlaku surut. Apa itu? Yang pertama ketika ada perubahan metode penentuan harga pokok produksi dari metode LIFO ke metode yang lain ya. Lalu perubahan metode persediaan, lalu perubahan metode full cost begitu. Nah, kita lihat contohnya ya. PT Karya Retna selama ini menggunakan metode kontrak selesai. Pada awal tahun 2006, perusahaan memutuskan untuk mengganti metode tersebut dengan metode persentase penyelesaian karena dianggap lebih tepat dalam mengukur laba periodik. Khusus untuk perpajakan, perusahaan akan tetap menggunakan metode kontrak selesai tarif pajak penghasilan 15%. Nah, berikut ini adalah data tentang hal-hal itu, angkanya dalam ribuan rupiah. Nah, ini di dalam tabel ini. Nah, maka jurnalnya nanti yang akan kita buat adalah bangunan kontrak dalam proses pada laba ditangguhkan dan laba ditahan. Nih, diperhatikan ya. Nah, setelah jurnal dibuat, jika metode baru digunakan dan disajikan dalam laporan perhitungan ya, perhitungan laba rugi 2006, maka laporan tersebut akan terlihat seperti ini. Oke. Nah, pengaruh kumulatif terhadap perubahan metode ini disajikan pada laporan laba rugi yang ditahan sebagai berikut. Nah, ini tabelnya ya. Nah, dalam perubahan yang berlaku surut tidak ada laporan performa karena jumlah laba rugi untuk tahun sebelumnya telah direvisi atau dinyatakan kembali. Dengan demikian, laporan performa sama dengan revisi atau pernyataan kembali laporan keuangan tahun atau periode sebelumnya. Perbedaan yang lain adalah bahwa dalam perubahan yang berlaku surut, laporan perubahan laba yang harus ditahan itu harus disajikan untuk menunjukkan pengaruh perubahan. Nah, hal ini tidak berlaku untuk perubahan yang berpengaruh kumulatif. Oke, baik yang ketiga, pengaruh perubahan penilaian persediaan dari metode lain ke metode LIFO itu contohnya ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa perubahan membawa pengaruh kumulatif dan pengaruhnya yang harus disajikan di antara pos-pos luar biasa dan laba bersih. Hal yang demikian tidak berlaku pada perubahan metode penilaian persediaan ketika dari FIFO ke LIFO ataupun sebaliknya. Dalam perubahan seperti ini, tahun dasar dari penggunaan metode LIFO adalah tahun pergantian metode. Masuk terakhir, keluar pertama. Ya. Jadi nilai persediaan menurut metode ini adalah nilai persediaan awal tahun di mana perubahan metode itu diputuskan. Dengan demikian tidak perlu diadakan lagi revisi laporan keuangan ataupun perhitungan performa karena sangat tidak praktis atau istilahnya membuang-buang waktu saja. Yang perlu dikemukakan adalah CAL. Yang perlu dikemukakan dalam CAL hanyalah pengaruh ada periode tahun berjalan akibat dari perubahan metode itu. Nah, baik kita masuk ke perubahan data taksiran. Penyusunan suatu laporan keuangan tidak terlepas dari taksiran. Ini berarti laporan keuangan itu akan mengandung unsur taksiran, ya kan? Taksiran dari pengaruh-pengaruh kondisi dan kejadian masa yang akan datang. Nah, berarti dengan begitu kondisi dan kejadian yang akan datang itu akan mengandung unsur ketidakpastian, ya.
Artinya apa? Sehebat apapun orang itu, sehebat apapun ahli taksir itu, tetap ya, dia pasti mengatakan bahwa ini hanya sekedar ramalan. Dia tidak begitu yakin 100% bahwa apa yang ia taksir, apa yang ia ramalkan terjadi. Ya, berarti taksiran ataupun ramalan itu banyak didasarkan pada pengalaman atau pertimbangan-pertimbangan yang dianggap perlu. Nah, taksiran atau ramalan akan berubah jika diperoleh informasi baru, pengalaman baru, ataupun kejadian-kejadian baru. Nah, dalam akuntansi, banyak hal yang membutuhkan data taksiran. Antara lain adalah yang pertama, kemungkinan tidak tertagihnya piutang, lalu yang kedua, turunnya nilai persediaan karena usang, rusak, dan lain segala semacamnya. Yang ketiga, umur ekonomis dan nilai residu dari aktiva tetap. Dan yang keempat, taksiran kandungan tambang dalam aktiva sumber lain, ya. Nah, taksiran ini pasti, dibuat seorang ahli yang memang khusus di bidangnya gitu ya. Nah, pada jenis perubahan ini perlakuannya adalah sebagai perubahan yang berlaku untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, tidak ada perubahan atas laporan keuangan tahun-tahun lalu dan saldo awal tidak perlu disesuaikan. Demikian pula laba ataupun rugi performa juga tidak perlu dibuat. Nah, dengan demikian ya, pada jenis perubahan akuntansi ini bila perubahan tersebut akibat sulitnya faktor masa depan untuk diramal walau seorang ahli pun ya, maka perlakuannya adalah prospectively ya. Namun jika perubahan taksiran adalah akibat ketidaktelitian atau sangat diragukannya kewenangan dari pembuat taksiran, maka pengaruh perubahan harus diberlakukan surut atau harus dilakukan koreksi terhadap laporan-laporan periode yang lalu. Nah, yang merupakan tipe perubahan taksiran karena ketidaktelitian adalah revisi perhitungan tarif deflasi yang diberlakukan untuk periode sebelumnya dan periode yang akan datang. Contoh kita lihat. PT Karya Tama membeli sebuah gedung dengan harga perolehan 15 juta. Gedung itu umurnya 5 tahun, metodenya garis lurus, nilai residunya 0. Pada awal tahun ketiga diadakan penaksiran ulang terhadap umur ekonomis gedung. Hasil penaksirannya ternyata menunjukkan bahwa gedung dapat digunakan 6 tahun lagi. Maka kita lihat nilai bukunya berapa. Ya, harga perolehan 15 juta, akumulasinya itu 2/15 kali 15 juta. Maka nilai bukunya ketika kita tandingkan yang dua itu 9 juta. Maka jurnal, nah ini dia. Jurnal yang perlu dibuat ya untuk mencatat biaya depresiasi gedung dengan metode garis lurus, nilai buku 9 juta, umur ekonomis 6 tahun, nilai residunya 0. Berarti biaya depresiasi gedung pada akumulasi depresiasi gedung. Nah, dengan demikian selama masa kegunaan gedung berlaku dua macam tarif depresiasi. Ya, kalau kita lihat tabel maka nanti akan begini tabelnya. Oke, baik, kita lanjut yang ke C, perubahan dalam, melaporkan kesatuan usaha. Nah, suatu perusahaan mungkin mengubah kesatuan usahanya, misalnya, perusahaan tersebut menjadi induk perusahaan. Dalam hal ini berarti telah terjadi perubahan kesatuan usaha di mana laporan keuangan yang disusun secara gabungan atau ini biasa disebut dengan laporan keuangan konsolidasi antara perusahaan induk dan anak. Nah, apabila terjadi perubahan satu kesatuan usaha, maka laporan keuangan tahun berjalan harus menjalankan sifat-sifat dan sebab-sebab perubahan itu. Pengaruh perubahan kesatuan usaha terhadap rugi laba itu harus dicantumkan dalam laporan laba rugi sebelum elemen ataupun pos-pos luar biasa. Laporan keuangan tahun berikutnya tidak perlu lagi mencantumkan penjelasan seperti laporan keuangan tahun berjalan. Nah, nanti biasanya
materi ini akan dibawa ya di akuntansi keuangan lanjutan. Nah, jadi sementara ini kita hanya memang, mengetahui gitu bahwa ada satu jenis perubahan akuntansi, yaitu perubahan dalam melaporkan kesatuan usaha. Misal, induk dan anak perusahaan ya. Nah, gitu. Oke, baik, untuk video kali ini ya saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.